Kalian pernah nggak sih ngerasa kalian udah belajar bahasa Jerman all out, udah mati-matian, tapi ketika kalian coba untuk interaksi, coba untuk ngobrol dengan orang Jerman, semuanya ngeblank? Tenang aja, bukan kalian doang yang ngerasain. Ini juga adalah yang aku dan mungkin banyak teman-teman di luar sana yang udah di Jerman juga rasakan ketika pertama kali coba langsung ngobrol menggunakan bahasa Jerman. So, di video kali ini aku bakal share ke teman-teman semua gimana caranya biar bisa ningkatin kemampuan sprechen ini atau kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Jerman. Anyway, buat teman-teman yang belum tonton videoku sebelumnya soal caraku belajar bahasa Jerman dalam 4 bulan, di situ aku rekomendasiin banget kalian untuk gunakan beberapa modul dan beberapa buku-buku yang sangat fundamental. Nah, tips yang pertama dariku, kalian harus memperbanyak kosakata dalam bahasa Jerman. Untuk teman-teman bisa ngomong dalam bahasa Jerman, tentunya kita butuh namanya kosakata. Ketika aku baru 2-3 bulan awal belajar bahasa Jerman, aku memfokuskan ke kosakata yang penting untuk ujian bahasa Jerman level B1. Karena seperti di video sebelumnya, tujuanku adalah lulus sertifikat B1. Jadi teman-teman, kalian jangan sampai udah hafalan banyak banget kosakata tapi kalian nggak sesuai dengan tujuan kalian. Makanya penting banget untuk kalian tahu tujuan kalian belajar bahasa Jerman ini apa. Nah, cara praktisnya gimana nih untuk aku dulu memperbanyak kosakata dan menghafal semua kosakata ini? Kalau buat aku pribadi dengan gaya belajarku, aku suka dengan aplikasi yang namanya Duolingo. Banyak orang yang menyarankan untuk hafalan kosakata misalkan 5 kata tiap hari atau 10 kata tiap hari atau bahkan ada yang sampai 20 kata tiap hari. Tapi buatku sendiri cara-cara seperti itu dari aku belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang dan bahasa Jerman ini nggak efektif. Kenapa? Karena aku sendiri orangnya gampang lupa dan cara-cara seperti ini cuma bakalan efektif di awal aja, tapi nanti ketika setelah berapa lama itu bakalan lupa lagi. Sedangkan kalau kalian pakai aplikasi seperti Duolingo atau juga ada namanya aplikasi Quizlet, kalian itu bisa mempelajari kosakata ini step by step secara bertahap. Dan kalau di Duolingo ini aku juga merasa bahwa kosakata yang ada di sana itu relevan dengan tujuanku, yaitu lulus B1 karena lebih ke kosakata sehari-hari. Contohnya mau beli buah, mau beli makanan, itu bahasa Jermannya seperti apa nanti di sana akan dipelajari. Nah, seiring waktu, seiring semakin lamanya kalian belajar di aplikasi ini, tentunya kalian akan semakin banyak tahu kosakata yang bervariatif, bermacam-macam. Di situ baru deh kalian tulis, kalian catat, jangan sampai kosakata yang udah kalian pelajarin sebelumnya itu lupa lagi. Balik lagi, menurutku cara seperti ini adalah yang paling efektif buatku, tapi tergantung dengan gaya belajar teman-teman masing-masing. Yang kedua yang aku suka rekomendasiin ke teman-teman yang lagi belajar bahasa Jerman yaitu latihan monolog. Jadi, untuk mempelajari bahasa Jerman dengan metode monolog ini, teman-teman bisa bikin template aja apa yang kalian ingin bicarakan. Contohnya yang paling sering aku kasih ke teman-teman yang lagi belajar bahasa Jerman yaitu soal introduce yourself atau perkenalan diri. Ketika kalian berbicara dengan orang lain dan orang lain itu melihat kita, yang paling pertama di notice adalah selain penampilan yaitu bagaimana cara kamu berbicara dan memperkenalkan diri kamu. Jadi kalian bikin aja skrip kalian perkenalan diri dalam bahasa Jerman. Kalian copy paste aja entah dari Google, entah dari ChatGPT atau dari YouTube gimana cara orang itu memperkenalkan dirinya sendiri. Sekarang teknologi itu udah luas banget. Kalian bisa amatin aja, tiru, dan kalian modifikasi sendiri dengan gaya bicara kalian. Dari video itu kalian bisa nilai tuh gimana impresi kalian terhadap diri kalian sendiri. Jadi misalkan ada yang kurang-kurang, kalian bisa terus belajar dan terus perbaiki ke depannya. Yang ketiga dari gue, ini teknik yang cukup umum tapi banyak juga yang belum tahu, yaitu metode shadowing. Metode shadowing ini kalau kalian tonton di podcast, di TED Talks atau segala macam podcast yang berkaitan dengan self-development, kalian mungkin udah sering denger. Dan caranya gampang banget, kalian tinggal copy-paste apa yang orang lain omongin. Contohnya aku suka banget dengan keuangan dan teknologi. Dua tema ini adalah
tema yang paling sering aku tonton di YouTube atau di media atau platform-platform lainnya. Aku dulu pada saat awal belajar bahasa Jerman selalu nontonin channel YouTube ini dan selalu coba untuk copy paste apa yang dia sampaikan. Jadi pada saat itu aku lebih fokus bukan dengan apa yang dia sampaikan, tapi dengan bagaimana cara dia menyampaikannya. Jadi aku mengamati dan menirukan apa yang dia sampaikan. Dari situ aku jadi belajar gimana caranya orang Jerman melafalkan kalimat dalam bahasa Jerman, gimana Aussprache-nya atau pronunciation-nya itu gimana, dan gimana penggunaan kata yang tepat gitu dalam satu kalimat di bahasa Jerman. Metode pengulangan seperti ini itu cocok banget untuk digabungin dengan metode kedua tadi, yaitu monolog. Jadi kalian tinggal copy paste, shadowing dari orang lain, kalian coba gimana caranya dia berkomunikasi, terus dengan metode kedua tadi kalian rekam. Di situ kalian bisa lihat diri kalian sendiri ketika kalian belajar bahasa Jerman dan kalian jadi tahu feedbacknya. Kalau perlu kalian kirim videonya ke orang lain untuk dapat feedback juga dari orang lain. Mungkin dari teman kalian yang udah ada di Jerman, mungkin dari keluarga atau dari orang native speaker Jerman yang asli kalau kalian ada koneksi. Jangan lupa untuk lakuin metode ini. Kalau dulu aku 5-10 menit setiap harinya. Nanti suatu saat kalian akan ada di poin dimana kalian ngerasa, oh oke, Ausspracheku udah jauh lebih baik dibandingkan dengan kalian ketika belajar bahasa Jerman pertama kali. Yang keempat, yang paling aku sering rekomendasikan termasuk di video sebelumnya, kalian itu harus cari yang namanya Sprachgemeinschaft atau komunitas. Bahasa itu diciptakan esensinya untuk manusia bisa berkomunikasi satu sama lain. Kenapa kita nggak hidup kayak binatang aja, kayak monyet aja? Karena kita punya yang namanya akal sehat, dan akal sehat itu pikiran kita ini, apa yang kita telah pikirkan itu kita sampaikan dalam bentuk komunikasi ke orang lain. Untuk itu kalau sekarang kalian masih cuma belajar di kelas yang isinya 10 orang, 20 orang maksimal ya, kalian keluar dari comfort zone itu, kalian keluar dari zona nyaman itu, kalian coba cari orang-orang yang memang tertarik bahasa Jerman. Banyak banget di grup Facebook, grup Instagram, itu sering banget di WhatsApp juga kadang banyak yang nawarin untuk belajar kelas A1 bareng secara gratis. Itu banyak banget ya teman-teman, bisa gampang cari aja kalau kalian googling sedikit dan kalian gunain yang namanya sosial media saat ini, itu tuh udah sangat-sangat terbuka. Bahkan kalau kalian lebih berani lagi, kalian bisa juga ketemu sama orang Jerman yang langsung. Kalian pakai aja aplikasi kayak Ome TV, Tandem, ada juga HelloTalk. Itu banyak banget aplikasi-aplikasi kayak gitu. Kalian bisa manfaatin research yang ada di internet saat ini. Oke, mungkin itu aja video dari aku kali ini. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka video ini, bantu dan dukung channelku terus dengan cara like dan subscribe. Ciao!